Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Ngaglik. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terjaga kesehatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu memahami makna dan fungsi Pancasila. Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat kita amalkan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darmaji Darmo Diharjo, sarjana hukum, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, dan yang kelima dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI dan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu sendiri sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki itu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili seluruh rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fungsi Pancasila yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.